Kisah peperangan Arjuna melawan Basudewa Krishna. Apakah yang melatar belakangi kejadian ini? Padahal antara Arjuna dan Sri Krishna di perang Bharatayuda di tanah Kurusetra saling mendukung untuk menghancurkan ketidakadilan. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Mari kita simak dengan seksama. Suatu ketika Sri Krishna sedang melakukan persembahan doa kepada Dewa Surya di tepi sungai atau laut. Pada saat yang sama seorang Gandharwa melakukan perjalanan di atas langit sembari menikmati minum dan makan. Kemudian dia menjatuhkan salah satu gelas secara tidak sengaja jatuh ke tangan Sri Krishna yang sedang melakukan persembahan doa. Hal itu tentu saja mengganggu doanya. Tiba-tiba Basudewa Krishna terkejut dengan kejadian ini dan memancing amarahnya, lalu bersumpah untuk menghukumnya bagi pelaku yang telah lancang mengganggu persembahan doanya. Sementara itu, Gandharwa yang telah bersalah dan mendengar ucapan Basudewa Krishna menjadi gemetar dan takut hingga berlari menjauh dan menghampiri sang resi yang ditemuinya, yang bernama Resi Narada. Setelah mendengar cerita si Gandharwa ini, Resi Narada menyarankan Gandharwa yang ketakutan untuk mencari pertolongan dari Arjuna tanpa menceritakan kepadanya kisah yang melibatkan Krishna dan Gandharwa. Melihat ketulusan hati si Gandharwa ini untuk meminta perlindungan, membuat Arjuna tersentuh untuk membantunya menghadapi orang yang diajak berselisih. Arjuna karena murah hati bersumpah akan menyelamatkannya dari bahaya apapun. Namun setelah Gandharwa itu menyebut nama Basudewa Krishna, Arjuna menyadari kesalahannya. Dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya karena itu akan merendahkan karakternya. Dan pada saat yang sama, dia sadar tidak dapat melawan teman, sepupu dan mentor kesayangannya, Sri Krishna. Krishna mengetahui tentang sumpah Arjuna. Dia mencoba berdamai dengannya, tetapi Arjuna keras kepala. Selain itu, adik perempuannya yang bernama Subhadra memihak Arjuna, yang membuatnya marah besar. Arjuna di sisi lain mengatakan dia akan mati dalam perang dengan Sri Krishna untuk melindungi Gandharwa karena terlanjur bersumpah. Akan tetapi tidak akan menarik kembali kata-katanya. Akhirnya perang pun dimulai. Baik Krishna dan Arjuna sama-sama menunjukkan jiwa kesatrianya. Beberapa waktu berselang, emosi keduanya berkobar. Krishna dengan terampil menggunakan senjata-senjatanya, tetapi dihadang oleh panah-panah kuat Arjuna. Setelah perang beberapa hari, Sri Krishna memutuskan untuk menggunakan cakra sudarsananya, sedangkan Arjuna memilih senjata Pasupatastra pemberian Mahadewa. Ketika kedua senjata sakti ini hampir bertabrakan, Mahadewa muncul di hadapan mereka dan menyedot kedua senjata sakti ini agar tidak bertabrakan, sehingga menghindari kemungkinan bencana bagi dunia. Selanjutnya Sri Krishna kemudian menjelaskan situasi ini sebagai ujian bagi Arjuna sebelum perang Mahabharata yang akan datang. Kisah perang Krishna dan Arjuna disebut Gayopakyanam, yang merupakan lakon yang ditulis oleh penyair Telugu, Laksmi Narasima. Kisah itu tidak disebutkan dalam Mahabharata. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu.
kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Keinginan dan ambisi para leluhur dan juga kemarahan mereka, dendam dan permusuhan menjadi warisan generasi secara turun-menurun. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik pada anaknya, semua kebahagiaan di dunia ini. Tapi akhirnya, justru memberikan mereka beban. Mereka ingin memberikan cinta, tapi berakhir dengan memberikan mereka kebencian. Pikirkanlah itu. Apa yang kau ajarkan pada anak-anakmu? Kau harus memberikan mereka cinta, pengetahuan dan kekayaan. Dan apakah kau tidak mengajarkan pada mereka perbedaan dari hal baik dan jahat? Bagaimana permusuhan satu orang dengan yang lainnya? Apakah itu satu masalah? Bagi yang lain atau menjadi masalah seluruh bangsa? Jangan membuat keputusan karena semua hal itu. Bukankah membunuh, kematian, dan pertumpahan darah berasal karena semua hal itu? Dengan kata lain, orang tua telah memberikan anak-anak mereka kehidupan dan juga kematian. Mereka memberikan cahaya kasih dan termasuk juga gelapnya kebencian dan kegelapan yang bisa menghilangkan pikiran seseorang. Atau bahkan jadi yang seperti itu. Tapi hasilnya nanti hanya ketakutan. Hanyalah ketakutan. Pikirkanlah itu.